Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Juli. Semoga bulan ini menjadi bulan yang terberkahi dan penuh keberuntungan. Sudah deres berapa jus pagi ini? Jika belum sama sekalian deres, aku harap selepas kamu dengerin podcast Hafillah Live, segera matiin smartphone, jauh-jauh dari HP, cari tempat sunyi yang membuatmu fokus maksimal. Podcast hari ini topiknya sangat diinginkan oleh seluruh umat pecinta Quran. Kalau kamu punya niatan ngebucinin Quran, stay tune sampai podcast ini berakhir ya. Balik lagi bersama aku Dina Fitria. Aku bakal share ke kalian bagaimana tips agar khatam sesuai target. Jadi aku menyelesaikan hafalanku dengan durasi 4 tahun lebih sedikit. Kayaknya aku bisa klaim diri aku sebagai manusia yang khatam sesuai target, karena honestly beberapa temen ada yang khatam kurang dari 4 tahun sih, tapi mereka sudah memiliki celengan hafalan, atau mereka dulunya udah pernah pondok di tempat lain lantas melanjutkan di pondok yang sama dengan aku, sedangkan aku memulai dengan keadaan buta makhraj dan binatur cukup lama. Penjelasan ini adalah mengandung alibi karena aku lagi sirik banget sama teman-teman yang tentunya jauh lebih cepat khatamnya dan jauh lebih lancar hafalannya. It's normal feeling guys. Jadi kalau kamu sebel sama sesuatu, usahain kamu sebel sama sesuatu yang jauh lebih baik dari kamu, tapi dengan alasan kamu ingin menjadi mungkin sama baiknya dengan mereka, atau bahkan mungkin lebih, karena itu bisa menjadi motivasi sih ya. Kalaunya kamu pengen tahu kenapa aku khatamnya lama banget, kamu bisa dengerin podcast dengan judul All About Dafu. Di podcast tersebut aku jelasin bagaimana sistem pembelajaran di tempat dulu aku menghabiskan waktu ngapalin Quran, alias aku bagaimana sih belajarnya di pondok itu, kok bisa sampai 4 tahun tapi ngeklaim dirinya sebagai seseorang yang khatam sesuai target. Nggak kelamaan, maksudnya gimana tuh gitu. Beberapa orang nanyain sama aku, berapa tahun ngapalin Quran? Aku jawab 4 tahun, dan mereka respon, gila lama bener, tetangga aku ngapalin cuma setahun, itu anak Pak Kades ngapalin cuma 3 bulan, terus anak Pak RT malah khatam 40 hari doang. Lah kamu? Sedih banget sih ya di-compare-comparein kayak gitu. Tapi kan semua orang memiliki lintas kehidupan atau challenging sendiri ya. Jadi kita tuh gak bisa membandingkan satu orang dengan yang lain, karena memang mereka benar-benar berbeda dan gak bisa dibandingin, gak bakal bisa jadi sama. Sekarang kalaunya aku ditanyain ngapalin berapa tahun, aku jawab aja seumur hidup. Ya kan kita jagain hafalan juga seumur hidup biar gak dapat respon negatif aja. Bosan gitu loh dapat respon negatif. Kenapa mereka berpikir bahwa orang yang lama di pondok atau membutuhkan waktu lebih banyak untuk khatam itu seperti mendapatkan stigma buruk ya? Bukannya sebaliknya. Aku malah salut tuh sama teman-teman yang di pondok ngafalin mungkin lebih daripada teman-teman pada umumnya, kayak mungkin 7 tahun lebih, 10 tahun lebih, atau 15 tahun lebih. Pastinya mereka jauh lebih kuat dong hafalannya, lancar banget pasti mereka hafalannya. Apalagi mereka kan di pondok lebih lama, tentunya mereka jauh lebih super solihah dibandingin teman-teman yang lebih cepat boyongnya. Aku pikir sih begitu. Gimana dengan kamu? Setuju nggak dengan statement aku? Di podcast sebelumnya aku pernah mention bahwa menghafalkan Al-Quran bukan tentang seberapa cepat kamu khatam, bukan tentang seberapa banyak surat yang kamu capai, atau seberapa lancar hafalanmu. Namun menghafalkan Al-Quran adalah tentang keistiqomahan mencintai Al-Quran dan seberapa mampu kamu memanifestasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Duele, berat banget kata-katanya ya kan? Prolognya terlalu lama banget, jadi aku langsung saja ke tips yang pertama. Kalaunya kamu pengen khatam cepat atau sesuai target, kamu bisa cari pondok atau guru yang selaras dengan cita-citamu. Pasti kan ada tuh pondok yang slogannya 1 tahun hafal Quran, jago kitab kuning, lancar bahasa Inggris. Aku pernah lihat slogan kayak gini di daerah Jawa Timur. Selanjutnya ada slogan lain, gerakan
menghafal 40 hari. Itu aku pernah lihat sih di daerah Jakarta ada banyak kayak gitu. Biasanya juga mereka kayak share ke media sosial kayak Facebook atau Instagram, dan berbagai slogan-slogan yang membuat kita berpikir atau tertarik dengan menghatamkan Al-Quran secepat mungkin. Kamu juga bisa survei ke pondok mana yang bisa nerima setoran hafalan sebanyak yang kamu mampu, dengan sistem kelulusan yang juga sekiranya kamu bisa mencapainya secara logis. Jangan sampai kamu mondok di tempat yang ternyata sistemnya super bagus, non rumit, terus kamu juga sebenarnya punya pikiran ingin segera khatam, tapi karena tersandung dengan sistem tersebut, dan itu bakal bikin kamu frustasi dan gak kerasan loh. Nanti ujungnya malah kamu nyalain sistem pondok tersebut, padahal kamu udah tahu kalau sebenarnya sistem ini tuh gak sesuai dengan harapan kamu yang ingin khatam cepat banget. Kan gak lucu, kenapa gak survei dulu aja? Makanya sebelum kamu mau nentuin mau mondok kemana atau mau ngafalin atau enggak, mendingan kamu dengerin podcast Habitoh Life dulu, biar kamu punya insight atau knowledge tentang dunia perhafidhan. Mungkin nanti kedepannya aku bakal bikin podcast review pesantren Quran kali ya. Bagi kalian yang saat ini berada di pesantren Quran dan mau direview, silahkan DM aku di Instagram ya. Ya kali ada teman-teman di sini yang nyari pondok yang tepat. Informasi kamu bisa jadi jalan mereka dan tentunya bermanfaat untuk mereka. Kita lanjut ke tips yang kedua. Sebagai manusia yang gampang tersulut emosi, percayalah, Hafidho juga manusia biasa, mereka mudah emosi juga. Kalau kamu nyari podcast manusia sempurna, wanita solihah yang tanpa celah, hatinya selembut kapas, seputih tisu, mending skip, karena aku gak mau capek-capek pura-pura solihah, sedangkan aku lagi berjuang banget melawan jiwa setan aku. Astagfirullah. Tapi kalau kamu nyari podcast yang ingin berkembang setiap harinya, mempelajari banyak hal, dan tidak menyerah menghadapi tantangan, ini juga bukan podcast yang tepat. Jadi mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkanku cerewet sejauh ini. Oke, bercandanya dicukupin, balik lagi ke tips yang kedua. Jadi aku selalu menggunakan energi negatif sebagai kekuatan. Misal aku lihat teman rajin banget derasnya, ini sebenarnya kan hal yang positif nih ya, tapi aku tuh sebel, aku gak suka dia rajin, aku maunya aku sendiri yang rajin. Then I try better than them. Aku bakal terjaga lebih lama dari orang yang aku iri dengkiin, aku bakal daras lebih banyak. Misal dia melaju kencang hafalannya sedangkan aku jauh di bawah juz yang dia capai, aku bisa langsung stres banget dan berusaha untuk sejajar. Aku bakal lari sekeras mungkin. Dari penjelasanku yang tidak perlu dicontoh ini, terkadang manusia lebih membutuhkan musuh terbaik untuk menjadikannya sebagai lawan yang terbaik pula. Anyway, orang yang dulu aku benci di pondok adalah sahabat terbaik aku. Jadi ini lucu banget. Salam terbaik untuk Mbak Aisyah Liatin, Al-Hafidhah dan keluarga. Tanpanya aku tak akan menjadi aku yang saat ini. Aku dan dia tuh kayak punya love-hate friendship gitu loh. Jadi di satu sisi aku benci banget sama dia karena dia ngajinya ngebut. Dia tuh super bagus staminanya, kayaknya gak pernah capek dia. Deres mulu, ludurnya normal, jarang pulang. Tapi di sisi lain aku tuh meski benci ya, aku butuh dia agar tetap punya jiwa kompetitif, karena kalau deres sendirian tengah malam itu gak seru. Kadang suka merinding kalau ngebayangin hal-hal horor. Ya sebenarnya gak takut sama setan sih, aku lebih takut sama pikiran-pikiran serem aku sendiri. Kalau sendiri itu kan suka gampang ngantuk pula. Kalau ada dia, jadi ada yang nungguin gitu, ada yang nemenin. Misal mau ke kamar mandi kan bisa minta dianterin, kalau ngantuk bisa nebeng minta kopinya dia. Dan misal akunya gak bangun malam, dia dengan baik hati bangunin aku. Tampaknya orang ini tidak sadar bahwa aku sangat membencinya. So, energi negatif bisa dari mana aja. Semua orang pasti pernah merasa diremehkan, patah hati, dihianati, dikecewakan. Pokoknya hal-hal yang buruk terjadi atas dasar
orang lain kepada kita. Dulu pas aku dapet 15 juz, mungkin karena aku tampak tidak meyakinkan, kayak mungkin bacaanku tidak terlalu bagus di telinganya dia, mungkin hafalanku tidak terlalu kuat di mata dia. Seseorang tersebut mengatakan bahwa aku tidak akan mungkin khatam. Melihat kemampuanku seperti itu, dia pikir aku nggak mungkin khatam, dan dia ngomong langsung di depan aku dengan nada tinggi dan sangat kasar. "Alah, sebentar lagi pasti kamu nyerah," dia bilang kayak gitu. Itu sebenarnya dulu ya bikin aku sangat down, sedih, kayak jangan-jangan dia bener. Tapi nggak mau, aku nggak sudi membenarkan perkataannya. Kemudian aku bangkit lagi, aku udahin perasaan ngerasa nggak bermakna aku. Kemudian aku bangkit, memperbaiki banyak hal, berusaha semaksimal mungkin, dan here I am. Aku dulu sakit hati banget, udah maafin dia sih, tapi tentunya seluruh kenangan menyebalkan itu gak bisa lepas dari ingatan aku. Jadi hati-hati dalam berkata ya guys. Aku juga sama, aku juga jenis manusia yang gampang keceplosan kalimat buruk, kadang kalau bercanda suka keterlaluan. Tapi cobalah untuk menahan diri ketika kamu gak sanggup berkata halus, ya mending diem lah. Kamu gak pernah tahu, mungkin perkataanmu menyebabkan orang gagal, down, ataupun sakit hati. Jadi lebih baik berhati-hati. Coba ubahlah negative vibes ini dengan kekuatan baru. It's okay sedih, it's okay ngerasa down. Kamu harus segera bangkit dan membuktikan bahwa mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Jadi pokoknya mereka tuh harusnya salah, dan kamu harus buktiin kalau kamu tuh bisa. Tapi jangan cari gara-gara ya. Jangan mencari kebencian dengan mengganggu orang lain loh. Ya kalaunya keadaan baik-baik aja tanpa ada hal negatif yang menyerangmu, ya alhamdulillah. Jadi kamu gak perlu gunain tips ini. Stay salihah aja sana. Kita lanjut di tips yang kedua adalah support system terbaik. Bisa jadi keluarga, guru, ataupun sahabat. Mari kita bicarain tentang sahabat. Kamu harus banget punya sahabat. Ini tuh penting banget. Gak perlu banyak teman. Aku kira satu sahabat solid aja cukup. Dia yang bisa menerima kekuranganmu, menerima hafalanmu yang tertatih-tatih, mau mengevaluasi kualitas hafalanmu, saling mengingatkan dalam kebaikan, seperti bangunin di tengah malam untuk qiyamul lail, jagain waktu kamu lagi sakit, ngantriin setoran hafalan, nyariin shaf depan ketika jamaah, dan berbagai hal sweet lainnya. Menghafal Al-Quran kan membutuhkan banyak energi dari jiwa, raga, pikiran, dan segala hal. Pokoknya menguras segalanya lah. Nah, dengan adanya support system ini yang selalu dukung kamu, akan membantumu segera pulih ketika semangatmu lagi down, lagi bad mood, ataupun hal buruk datang menimpamu. Menurut aku, menjadi penghafal Al-Quran harus memiliki jiwa sosial yang cukup baik. Karena aku pikir ngapalin Quran adalah ibadah yang egois, yang kita harus ngorbanin banyak hal untuk kebaikan hafalan kita. Kita cenderung lebih memilih menyendiri karena memiliki banyak juz murojaah setiap harinya. Kita memiliki tumpukan-tumpukan hafalan yang setiap harinya harus diperbaiki karena lupa-lupa ingat. Tapi ya aku tahu kamu tidak salah, tapi hey, kita seumur hidup menjadi penghafal Quran loh. Apakah kamu akan seegois itu seumur hidup? Cobalah lebih empati terhadap teman yang mungkin sedang kesulitan ngelancarin hafalannya. Bantuin dia, disimak, disemangatin, didoain. Atau cobalah lebih empati kepada sesama ketika mereka sedang kesulitan. Pokoknya dibantuin, disupport, ditemenin biar ngerasa gak sendiri. Semoga kalian memiliki sahabat yang di dunia abadi hingga surganya saling mensyafaati, saling menolong, saling mendoakan. Amin. Kalaunya tentang keluarga, nanti aku bakal bikin podcast di segmen yang terpisah ya. Aku juga sedikit bahas tentang peranan guru di podcast sebelumnya. Jika kamu penasaran, silahkan scrolling ke bawah.
Kita langsung lanjut ke tips yang terakhir, yaitu lakuin apa yang perlu dilakuin. Sebenarnya hanya dengan mengikuti panduan dari kiai atau ibu nyai, kita tuh sebenarnya bisa hatam sesuai target kok. Saatnya setoran ya setoran, gak perlu malas-malesan. Komunikasikan kepada gurumu apa rencana yang kamu inginkan, kapan targetmu hatam. Kemudian pasti beliau akan memberikan solusi, lantas memberikan opsi-opsi sistem pembelajaran yang sesuai dengan ekspektasimu. Dengan begitu, dengan berkomunikasi, kamu tidak akan terkesan tergesa-gesa karena kamu kan udah bilang sebelumnya. Ikuti saja aturan beliau, aku yakin bakal sesuai ekspektasimu jika kamu sesuai dengan anjuran mereka yang sudah paham tentang dunia ngapalin Quran. Kamu juga bakal dapet doa dan treatment spesial tentunya dari kalian karena udah mau mengkomunikasikan hal ini. Aku juga bakal ngasih tahu ke kalian bahwa awalnya ketika memulai menghafalkan Al-Quran, tentunya kita bakal semangat menggebu-gebu, on fire banget, pengen segera hatam, pokoknya sangat luar biasa bersemangat. Kamu pengen banget setoran sebanyak mungkin, sehari mungkin bisa 10 halaman, bismillah 30. Bismillah 3 bulan hatam gitu misal. Aku pernah seambisius itu sih, tapi ketahuilah mood kita sebagai wanita seringkali up and down, kadang antusias, terus gak ada angin, gak ada hujan, sorenya kita uring-uringan. Maka jalan yang paling bijak adalah berusaha stabil, istiqomah aja. Jangan maju sebanyak yang kamu mampu, tapi berusahalah hafalan yang berprogres dengan waktu yang lama. Maksudnya gak apa-apa per hari itu setoran 2 halaman daripada langsung 10 halaman terus kamunya pusing, pening banget kepala, terus jadi sakit dan terus kamu skip gak ngaji selama seminggu, kan bakal ngacauin target yang kamu cita-citakan, ya enggak? Tampaknya semua manusia sepakat bahwa istiqomah itu hal yang susah, tapi jelas bisa diusahain dengan berusaha untuk selalu stabil setiap harinya. Semangat ya! Aduh, kalian sadar gak sih? Aku sering banget ngomong semangat ya. Sekedar cerita dulu waktu di pondok ketika kita berpapasan dengan temen yang lagi serius nambah hafalan, kan mereka suka dahinya berkerut. Kasian banget, pokoknya penuh beban mental, beban keluarga, pokoknya beban ekspektasi para tetangga. Kita bakal senyum, mengepalkan tangan ke atas, lantas bisik-bisik, semangat ya, kayak gitu. Jadi nggak semangat ya, nggak ganggu yang lainnya, cuman bisik semangat ya. Itu hal kecil yang bagi aku sangat so sweet banget dan bikin semakin semangat. Dan itu dilakuin hampir seluruh orang-orang yang ada di pondok. Gak tahu sih apakah kebiasaan ngomong semangat ya di Darul Furqan masih berlaku sampai saat ini atau enggak. Komen di bawah jika kalian anak dafu dan masih ngomong semangat. Lanjut, untuk hatam sesuai target, kamu bisa lakuin 3 hal ini. Yang pertama, kurangin tidur. Jadi jika pada umumnya orang tidur 8 jam per hari, itu terlalu kentang banget sih bagi santri Quran. Percayalah, mayoritas mereka yang ingin hatam cepat atau mereka yang benar-benar punya itikad yang kuat untuk mendapatkan hafalan yang super bagus, mereka bakal menghidupkan malam. Bagi kalian yang suka begadang, pasti setuju kalau waktu malam cenderung lebih panjang daripada waktu siang dan tentunya lebih romantis atau khusyuk. Yang kedua adalah kurangin makan. Berhentilah makan sebelum kenyang, jangan dipenuh-penuhin. Kalau kamu kekenyangan, bakal lebih berpotensi untuk ngantukan. Juga kayak kurang nyaman ketika kita duduk untuk berusaha fokus ngapalin Quran. Kalau perlu, kamu puasa, tapi bagi yang mampu aja. Kata sebagian temanku yang terakat puasa, mereka bilang badannya jadi enteng dan pikirannya jauh lebih fokus, jadi ngerasa lebih cerdas gitu loh. Tapi kalaunya aku tim yang gak puasa sih. Aku gak bisa mikir kalau lapar. Dulu saking pinginnya sakti kayak teman-teman aku ikutan puasa Dalail Quran selama 1 tahun. Tapi baru dapat sebulan tuh aku langsung jatuh sakit dan kayak bener-bener kacau banget sistem pencernaan aku.
Jadi kalaunya puasa ganggu ngaji kamu, lebih baik gak usah puasa. Terus juga puasa ini kan sunnah, sekedar tirakat, bukan hal yang wajib. Kamu tetap bisa puasa gemes Senin Kamis itu loh. Itu bagi yang gak kuat-kuat lapar kayak aku, silahkan kalian puasa Senin Kamis. Atau puasa sunnah 3 hari di tengah bulan Hijriah itu loh, yang tanggal 13, 14, 15, apa sih namanya, ayamu bidul atau apa, lupa. Dan jangan lupa konsumsi minum yang cukup, makan makanan yang sehat, jangan lupa konsumsi vitamin juga, agar kamu terhindar dari sakit dan tentunya memiliki kekuatan untuk menghadapi hari-hari hebatmu. Yang ketiga adalah kurangin ngomong. Sadar gak sih kalau kita tuh kerap banget hilaf, lupa waktu kalaunya lagi ngobrol sama teman. Niat hati segedaran deres, malah gibahin teman lain. Astagfirullah. Kebayang gak sih kalau kita ngobrol sejam, kita tuh kehilangan waktu deres 2 jus. Let's say 1 jus itu 30 menit. Kalau kita ngobrol 1 jam, berarti kan kita kehilangan waktu 2 jus ya. Aku saranin, selama kamu lagi berproses ngapalin Quran, akan lebih baik kamu ngurangin ngobrol. Kamu bisa ngasih pengertian ke teman kamu, kita diskusi lama atau ngobrol yang lama kalaunya hari libur, misalnya kayak malam Jumat atau pas lagi halangan, atau pas sekiranya mungkin pas kamu lagi bener-bener pening dan butuh teman gitu. Pastinya teman kamu bakal paham kok. Kalaunya nggak paham ya mungkin dia nggak bener-bener sahabat kamu sih. Cari aja orang-orang yang bisa nerima kamu apa adanya, balik lagi seperti itu. Nah, ada faktor-faktor lain yang menentukan kamu bisa mencapai khatam sesuai target atau enggak. Yang pertama adalah kamu rajin. Percuma ngayalin khatam cepet tapi kamunya mageran. Bangun woi, jangan mimpi mulu, buruan bikin impianmu jadi kenyataan. Yang kedua, gurunya rajin. Nah, kalau kamunya udah rajin tapi gurunya jarang datang atau jarang rawuh, itu kan juga bikin target kamu terbengkalai ya. Makanya penting banget untuk survei sebelum memutuskan ngafalin Quran. Pondoknya sesuai nggak sama sistem pembelajarannya, gurunya rajin atau enggak, dan berbagai hal lainnya. Yang ketiga adalah kesehatan. Nah, misal kamu sakit-sakitan kan pasti ganggu banget kestabilan ngajinya ya. Jadi jaga kesehatan, hargai nikmat kesehatanmu dengan melakukan kebaikan, maksimalin diri dalam berusaha. Nanti saja istirahatnya kalau pas lagi balik lagi, pas lagi mens, atau istirahatnya pas lagi sakit aja. Semangat terus, tapi ya jangan nyapek-nyapekin diri hingga bikin kamu sakit. Ya tetap tidur yang cukup, gak boleh kebanyakan, dan juga deres yang maksimal. Faktor yang keempat adalah siklus menstruasi yang stabil. Sedih gak sih kalau pas belum saatnya mens tapi darah istihadah datang? Biasanya istihadah terjadi kalau kamu sering stres. Berusahalah untuk memiliki suasana hati yang baik ya. Bahagia bisa diciptakan kok. Makanya ketika kamu lagi masa suci harus banget semangat ngajinya. Nanti kita istirahat waktu halangan aja ya. Faktor yang kelima adalah keistiqomahan. Kata orang kan istiqomah itu susah. Menurut kalian gimana? Susah nggak? Nah, istiqomah bisa diusahain. Misal dengan berusaha jangan terlalu sering pulang. Pulangnya pas liburan pondok atau hal mendesak saja. Jangan sampai tetangga itu lagi motong ayam terus kamu pengen pulang. Atau mungkin adik kamu ulang tahun terus kamu pulang. Itu tuh kentang banget. Karena nanti kalau di rumah pasti kamu terlena dengan comfort zone, kayak keenakan rebahan karena kasur kamu mungkin jauh lebih nyaman, atau keenakan main gadget. Bakal susah lagi loh ngebangun semangatnya. Kamu juga bisa ngusahain istiqomah dengan pemaksaan diri. Hari ini dipaksa, minggu depan jadi habit, bulan depan jadi kebutuhan hidup, 3 bulan lagi pasti udah enjoy banget sama keistiqomahan bersama Al-Quran. Ngomong aja gampang, dijalaninnya pedes banget. Pokoknya tetap semangat guys. Dan yang terakhir adalah faktor doa. Seperti yang aku mention sebelumnya, menghafal Quran itu ibadah egois. Namun kamu juga gak perlu egois. Karena tadi ya, kita tuh pasti banyak banget waktu deres bersama diri sendiri gitu. Dengan memiliki ruang lingkup sosial yang luas,
kamu akan memiliki banyak orang-orang yang menyayangimu, dan tentunya mereka akan dukung serta doain kamu. Hidup akan terasa lebih ringan dan tentunya kamu ngerasa nggak sendiri menghadapi hal yang terasa berat ini. So, menjadi baik dengan orang-orang di sekitar kita adalah keharusan. Salam terbaik dari aku, Dina Fitria. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.